Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Puji nama Tuhan, Shalom semua. Senang hari ini satu kehormatan Tuhan, saya bisa berjumpa dengan semua Anda dimanapun Anda berada. Tuhan kita adalah Tuhan yang di atas ruang dan waktu. Tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa diwaktasi oleh keadaan dan situasi. Saya begitu yakin Roh Allah tanpa batas hadir dalam kehidupan semua kita. Saya harap semua kita baik-baik saja sebagaimana jiwa kita. Yohanes berdoa untuk Gaius, baik-baik saja. Saya berikan judul tema khotbah hari ini yaitu adalah bukan manusia purbakala. Saudaraku, mungkin ini menjadi sesuatu yang cukup mengagetkan dalam kehidupan kita. Ya Pak, saya bukan seseorang dari zaman dinosaurus. Ya Pak, saya bukan seseorang dari zaman Jurassic Park. Saya adalah dari zaman modern. Saya hidup hari ini di tahun 2022. Tapi apa maksud daripada bukan manusia purbakala? Karena pesan Tuhan yang begitu kuat di tahun 2022, tahun paradigma yang baru, Yesaya 43 berkata bahwa janganlah lagi kita perhatikan perkara-perkara purbakala. Apa konteks figuratif daripada manusia purbakala? Saudaraku, ketika Anda lihat firman Tuhan, Anda bukan hanya bisa melihat dari sisi literal, sisi yang tertulis sesuai dengan konteks waktu, kondisi, dan zaman. Tapi seringkali firman Tuhan kita juga harus lihat dari sisi figuratif. Bahkan firman Tuhan seringkali itu berupa simbol-simbol yang walaupun sepertinya tidak lagi ada hubungan dengan kita, tetapi sebetulnya itu sangat related dalam kehidupan kita. Dan dalam konteks saya 43, apa itu manusia purbakala? Yaitu adalah manusia-manusia yang masih mempertahankan hidup yang lama, masih mempertahankan tabiat yang lama, masih mempertahankan karakter yang lama, masih mempertahankan kebiasaan yang lama, masih mempertahankan kesukaan yang lama. Padahal Dia datang untuk kita menjadi ciptaan baru. Yang lama itu berlalu dan yang baru itu Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita siap hari ini untuk kita lihat janji Tuhan di tahun 2022 yang sangat luar biasa. Dari Yesaya 43 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-28. Dan ketika saya berulang kali, ketika Gembala Pembina di awal Desember mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru dari Yesaya 43 18-19, tetapi saya baca dari ayat 1 hingga ayat ke-28 berulang kali. Dan saya memberanikan diri berkata bahwa tahun 2022 adalah tahun unlimited blessing dalam kehidupan kita. Tetapi justru dari 28 ayat, 2 ayat ini yang menjadi bagian kita. Sisanya lah bagian Tuhan yang memberkati kita. Sisanya lah bagian Tuhan yang memberikan blessing dalam kehidupan kita. Tetapi 2 ayat ini menurut saya akan menjadi bagian daripada kehidupan kita yang harus kita persiapkan. Dari sejak hari ini sampai hari menjelang memasuki tahun kelak 2023. Saya percaya Tuhan sangat memberkati kita di tahun 2022 ini. Mari sama-sama kita buka yang menjadi bagian kita. Yesaya 43 ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kita berbahasa Inggris menggunakan kalimat zaman kuno.
Saudaraku, yang di belakang kita itu menjadi kuno. Yang di belakang kita menjadi hal-hal yang purbakala secara figuratif. Nah, saya pribadi sebagai hamba Tuhan tidak bisa lagi membanggakan apa yang terjadi tahun 2019. Saya tidak lagi bisa membanggakan apa yang kami alami dalam pelayanan. Dari sejak saya awal pelayanan sampai dengan 2019. Karena itu sudah purbakala. Karena itu sudah kuno. Kita sekarang sedang menghadapi new normal, new landscape. Dan saya tahu persis banyak hal yang berubah di tahun 2022 ini. Kita berdoa agar pandemi ini diam dan tenanglah. Saya tetap percaya bahwa COVID diam dan tenanglah. Tetapi ekses tidak langsung itu tetap kita akan alami di tahun 2012. Seperti contoh ketika peristiwa 9/11, Al-Qaeda sudah tidak ada, Osama bin Laden sudah dibunuh. Tetapi kita tetap harus metal detector ketika masuk dalam mall. Kita tetap harus diendus anjing ketika kita masuk sebuah hotel berbintang. Yang rasanya di tahun 2022 ini, saya yakin semua ada di dalam kendali Tuhan. Tetap kita akan mengalami new normal. Yang lama harus kita tinggalkan karena itu sudah kuno. Keberhasilan masa lalu itu sudah kuno. Pencapaian masa lalu sudah kuno. Tuhan sedang sediakan yang lebih besar, hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan ayatnya dengan jelas berkata bahwa janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Bahwa semua sudah kuno, semua sudah harus ditinggalkan. Saudaraku, pencapaian keberhasilan di masa lalu. Ya, contoh lagi bahwa ketika kita masuk ke tahun 2020 minimal, saudaraku, eksesnya walaupun COVID di dalam nama Yesus diam dan tenanglah, kita akan tetap pakai masker. Ketika kita percaya bahwa COVID-19 diam dan tenanglah, di tahun 2022 ini tetap akan ada physical distancing. Gereja yang semula 1.000 tempat duduk akan hanya 300 tempat duduk yang bisa beribadah tatap muka. Gereja yang 10.000 tempat duduk tatap muka sebelum 2020. 2022 bagaimanapun juga ada akibat tidak langsung. Akan menjadi hanya 30%, maksimal 50%. Itulah new normal yang siap kita harus hadapi. Kita bersyukur di tahun paradigma yang baru ini ada 3 hal yang saya ingin bagikan dengan Anda dengan cepat dari bahasa Ibraninya. Justru menurut saya itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dari ayat yang ke-19 ini ada 3 kata Ibrani yang saya ingin bahas bersama dengan Anda. Yaitu adalah yang pertama, kata sesuatu yang baru dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata cadas. Apakah arti kata cadas dalam bahasa Ibrani? Ya, baru. Ya, segar. Ya, sesuatu yang baru. Ini penting. Dan saya mencatat dari sini bahwa kalau menurut dunia semua yang terjadi di dunia ini karena pengulangan, itu orang dunia. Orang dunia mengatakan bahwa tidak ada yang baru di dunia ini. Kalau virus hari ini toh sekian tahun yang lalu juga pernah ada virus. Kalau hari ini ada pandemi toh sekian puluh tahun yang lalu juga ada pandemi. Tetapi saya begitu yakin di dalam Yesus. Kalau menurut dunia semua terjadi karena pengulangan, tapi dalam Tuhan selalu ada yang baru setiap pagi. Tolong katakan amin. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Itulah cadas. Fresh
segar, sesuatu yang baru. Dan saya tahu persis ketika Anda merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, kehadiran Tuhan dalam pelayananmu, kehadiran Tuhan dalam pekerjaanmu, kehadiran Tuhan dalam gereja di mana kita melayani dan beribadah. Saudaraku, bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah pembaharuan paradigma. Karena Tuhan kita selalu lentur dengan keadaan. Tuhan kita selalu lentur dengan setiap kondisi. Saudaraku, Tuhan kita bukan Tuhan yang tanpa kendali. Sebelum segala sesuatunya terjadi, Tuhan tahu. Dan sebelum terjadi segala sesuatunya, Tuhan sudah persiapkan Anda dan saya. Sekarang tolong ketik, ini penting. Sebelum yang buruk terjadi, Tuhan sudah tahu. Dan sebelum yang buruk terjadi, Tuhan sudah persiapkan hal yang baru dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatunya fresh, segala sesuatunya segar, segala sesuatunya berubah dengan cepat. Walaupun dunia mengatakan itu adalah pengulangan, tetapi sebagai bukti Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan hadir dalam keluargamu, Tuhan hadir dalam perkawinanmu, Tuhan hadir dalam bisnis kita. Saya begitu yakin. Buktinya adalah bahwa Dia akan berikan hikmat yang baru, paradigma yang baru, pemikiran yang baru, kreativitas yang baru, inovasi yang baru. Setiap hari, setiap pagi, baru adanya. Dia tidak pernah berikan kepada kita yang basi. Dia tidak pernah berikan kepada kita yang kadaluarsa. Dia tidak pernah berikan kepada kita yang sudah usang. Tapi selalu baru setiap hari. Perubahan cepat yang terjadi di luar. Di dunia ini segala sesuatu berubah dengan cepat. Yang kita tidak pernah pikirkan bahkan. Dengan satu ide di hari terakhir yang menghiasi semua berita, yaitu metaverse. Saya juga nggak tahu bisa menjelaskan kepada Anda soal metaverse. Tapi katanya ini akan menjadi satu dunia lain di masa depan secara virtual. Yang saya yakin bahwa imbasnya juga akan terjadi pada gereja dan kehidupan Anda dan saya. Kalau itu terjadi kelak. Tetapi saya begitu yakin di tahun paradigma yang baru ini, anak-anak Tuhan akan punya akselerasi yang cepat. Akan punya ada rasa adaptasi yang cepat. Kenapa? Karena perubahan cepat yang terjadi di luar dapat dimenangkan dengan pembaharuan paradigma di dalam Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyediakan yang baru. Karena rahmatnya baru, kasih karunia-Nya baru, idenya baru, inovasinya baru, kreativitasnya baru. Yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan yang kedua ini sesuatu yang indah, yang saya ingin tunjukkan kepada Anda dari Yesaya 43, yaitu adalah ayat yang ke-19. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Yang kedua, di padang gurun. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata wilderness. Tetapi saya suka setelah yang pertama kita pelajari Chadash, fresh, segar, sesuatu yang baru. Tapi yang kedua, padang gurun dalam bahasa Ibrani menggunakan kata midbar. Apa arti midbar? Ya benar, arti midbar adalah desert, yaitu adalah padang gurun. Tetapi arti midbar adalah juga speech, bicara. Midbar juga berarti selatan. Midbar juga berarti speech. Tuhan juga berarti wilderness. Tetapi yang saya senang justru ketika kita ada di masa yang seperti hari ini, Tuhan banyak bicara dalam kehidupan kita. Agar apa yang terjadi di Yesaya 43 ayat 1 sehingga ayat yang ke-28 itu kita nikmati. Itu kita alami. Dia akan banyak berbicara dengan kita.
Dia akan menunjukkan jalannya. Dia akan menunjukkan caranya. Dia akan menunjukkan konsepnya. Dia akan menunjukkan strategi-strategi yang baru dalam kehidupan kita. Saya begitu yakin. Inilah benar apa yang dikatakan Gembala Pembina. Inilah tahun-tahun di mana Tuhan akan berikan penuaian yang terbesar, yang terakhir, dengan cara yang baru, di era yang baru, di Pentakosta yang baru, Pentakosta ketiga. Maka Tuhan akan berikan kepada kita hikmat, di mana Dia akan berbicara banyak dalam kehidupan kita. Yang saya gumulkan bukan apa yang Tuhan bicarakan dalam kehidupan kita. Selama bulan Desember yang lalu, yang saya gumulkan bukan bagaimana Tuhan berbicara, karena Tuhan bisa berbicara dengan 1001 macam cara. Dia bisa berbicara lewat khotbah. Dia bisa berbicara melalui orang-orang yang kita temui. Tiba-tiba itu yang adalah sesuatu yang biasa tiba-tiba muncul dan menjadi rema. Ketika kita berbicara di tengah-tengah makan malam keluarga, makan siang keluarga, mungkin itu sesuatu yang biasa, tapi itu Tuhan bisa pakai bahwa Tuhan sedang bicara dalam kehidupan kita. Yang jadi masalah adalah seringkali bagaimana cara kita mendengar, itu yang jadi masalah. Karena beribu kali kita dengar khotbah pun kita nggak dengar apa-apa. Kita dengar soal persembahan sulung, saudaraku, tapi kita nggak lakukan apa-apa. Kita dengar, saudaraku, mengenai mengampuni, tapi kita sulit untuk mengampuni. Kita dengar untuk mengasihi, tapi sulit untuk. Kita dengar untuk melayani, justru malah mundur dari pelayanan. Saudara, kita dengar itu setiap hari, setiap waktu. Yang jadi masalah sekarang bukan bagaimana Tuhan berbicara, karena Tuhan bisa berbicara dengan 1001 cara. Tapi bagaimana cara kita mendengar. Saya belajar, dan di hari terakhir Tuhan kembalikan saya kepada kasih yang semula, yaitu melalui ayat Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan, setiap pagi, yang mana rahmatnya selalu baru setiap pagi. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bagaimana telinga rohani kita, panca indera rohani kita menjadi lebih sensitif ketika apa saja yang ada di sekeliling kita, lewat hamba Tuhan kah, lewat khotbah kah, lewat apapun. Tuhan bisa bicara, bukan masalah bagaimana Tuhan mitbar speech, tapi bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Itu menentukan. Dan ternyata Dia akan mempertajam telinga kita ketika kita bangun pagi-pagi hari masih gelap. Kenapa saya segaskan hari masih gelap? Karena menurut Alkitab banyak kali saya temukan mana, saudaraku, dari sorga, bukan ketika diambil matahari telah terbit. Kenapa? Karena angus adanya. Tapi itu menjadi segar ketika hari masih gelap. Ketika Anda mengharapkan mana yang baru untuk perkawinan, mana yang baru untuk keluargamu, mana yang baru untuk bisnismu, raih itu hari masih gelap. Sebagaimana teladan daripada Tuhan Yesus setelah sibuk pelayanan, Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, itulah yang saya coba lagi bangunkan di hari terakhir, untuk bangun pagi-pagi hari masih gelap. Yang sering kali tanpa sengaja saya terbangun hanya karena ingin kencing kah, hanya ingin buang air kecil kah. Tapi saya tahu persis Tuhan ingin bicara. Tapi masalahnya sekarang bagaimana cara kita mendengar, bagaimana kita sensitif untuk meresponinya. Dari hal yang kecil, cuma pengen kencing. Bukankah itu pun sering Anda alami dalam kehidupan? Tapi justru itu adalah golden hours. Itu harus menjadi waktu emas dalam kehidupan kita.
Ketika dari hal-hal yang kecil. Kalau dulu saya masih muda, lebih muda daripada sekarang. Dari sekarang setiap pagi itu pasang alarm. Sekarang alarm udah gak kedengeran. Tapi sering kali Tuhan bangunkan saya. Hanya karena ingin buang air kecil. Tapi saya tahu itu menjadi golden hours dalam kehidupan saya. Saya menjadi lebih bersemangat melayani. Saya menjadi lebih antusias melayani. Tanpa bangun pagi, hari-hari masih gelap. Saudaraku, saya menjadi jenuh, saya menjadi bosan. Dan saya tahu persis, ketika Anda jenuh dan bosan, saudaraku, tahun 2022 ini akan menjadi tahun bahaya dalam kehidupan kita. Maaf, sekali lagi, saya bukan ingin menakuti, justru saya ingin memberikan kabar baik dalam kehidupan Anda. Justru tahun 2022 akan menjadi tahun yang bahaya dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana Daud ketika itu pada saat pergantian tahun, biasanya berperang, tapi dia tidak lagi berperang. Dia suruh Yoab untuk berperang. Apa yang terjadi? Peristiwa itu menjadi peristiwa malapetaka bukan hanya bagi Daud, tapi juga keluarga besar Daud. Menjadi sesuatu yang bahaya pada saat pergantian tahun. Saya berdoa, justru yang terjadi adalah unlimited blessing. Di tahun 2022 ini bukan menjadi tahun yang bahaya buat kita. Saya ingat ketika saya merasa longgar. Saya tidak lagi minum vitamin. Ketika saya lagi merasa longgar. Saya tidak lagi berjemur. Ketika saya merasa longgar, saya tidak lagi berolahraga. Begitupun juga dengan Daud. Karena berperang dan menang, berperang dan menang, akhirnya merasa longgar. Dia tidak berperang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berita ini sampai pada Anda hari ini, agar Anda alami unlimited blessing di tahun 2022 ini. Andalkan Tuhan lebih daripada segalanya. Bangun pagi-pagi, hari masih gelap. Bangun pagi-pagi, hari masih gelap. Sembah Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus baik. Maaf, jangan andalkan manusia. Karena yang mengandalkan manusia adalah terkutuk. Kenapa? Karena manusia, setiap manusia, dia kayakah, dia hebatkah, dia berhikmatkah, tetap dia punya persoalan. Yang mungkin untuk dirinya sendiri dia tidak bisa kendalikan persoalannya. Bagaimana kita bisa mengandalkan orang yang punya persoalan? Hanya Tuhan Yesus yang telah menang dari persoalan. Yang berkata tetelestai, sudah selesai. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Manusia tidak bisa diandalkan. Karena mereka sendiri punya pergumulan, punya tantangan, punya kelemahan. Tapi andalkan Tuhan yang berkata kepada Anda dan saya, bahwa aku berperang, ganti kamu. Diam saja, aku yang berperang, ganti kamu. Sekarang ketik di live chat atau di komen, bahwa Tuhan yang saya andalkan, yang berperang menggantikan saya. Dia Tuhan yang berperang menggantikan pergumulanku. Dia yang berperang melawan musuh-musuhku. Dia yang berperang melawan orang-orang yang berniat jahat dalam kehidupanku. Dia yang berperang ganti kita. Yang pertama, kita belajar dari satu kata, chadash, fresh, segar. Yang kedua, kita membahas dari kata midbar, speech, berbicara. Dan bagaimana cara kita mendengar apa yang dia katakan dalam kehidupan kita, dalam setiap detail kecil yang mungkin serba kebetulan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya tutup. 2022 tahun penuh berkat, unlimited blessing, bukan menjadi tahun yang berbahaya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ayat yang ke-19, ayat yang berkata apa? Bahwa dan sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara menggunakan kata desert. Padang belantara juga menggunakan kata wilderness. Padang belantara juga menggunakan kata
Midbar, tetapi yang ketiga yaitu kata sungai. Sungai dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata nahar. Apa arti nahar? Arti nahar adalah gelombang. Apa arti nahar? Arti nahar adalah a stream, termasuk gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya dalam ayat yang lain berkata demikian. Itulah kebahagiaan Anda dan saya. Gimana ketika kita menanti-nantikan Tuhan, bahwa kebahagiaan Anda dan saya, kebahagiaan dalam perkawinan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan akan menjadi seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah nahar. Dan secara figuratif itu digambarkan kata nahar itu seperti sungai Nil, seperti sungai Efrat secara figuratif. Dan kata nahar artinya adalah prosperity, yaitu adalah kelimpahan. Tentunya di sini bukan hanya kelimpahan berkat materi, tapi tentunya di sini yaitu berkat kelimpahan rohani. Dan saya begitu yakin dengan apa yang saya catat, bahwa kelimpahan berkat dimulai dari kelimpahan hikmat, dimulai dari kelimpahan damai sejahtera, dimulai dari kelimpahan sukacita dalam kehidupan kita. Ketika kita pastikan ada kelimpahan hikmat, ada kelimpahan damai sejahtera, ada kelimpahan sukacita, berkat materi akan mengiringi. Walaupun ya benar, saya tahu persis ketika kita menabur uang, kita akan menuai kekayaan. Ketika kita menabur pengetahuan, kita akan menuai hikmat. Ketika kita menabur kekuatan, kita akan menuai kesehatan dalam kehidupan kita. Hukum tabur tuai, selama dunia ini masih ada, tetap akan berlaku. Saya berdoa bagi semua Anda, saudaraku, ketika Anda menabur persembahan sulung dengan sukacita, dengan damai sejahtera, saya begitu yakin, maka berkat materi, unlimited blessing, prosperity, itu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Bukan untuk kita nikmati, tetapi kita untuk menjadi jawaban bagi banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan dari Anda dan saya. Saya begitu yakin pesan Tuhan hari ini sederhana, hanya dari kata dasar Ibrani. Yang pertama adalah cadas, yang kedua adalah midbar, dan yang ketiga adalah nahar. Bersiaplah dengan semua yang baik yang datang dari atas. Tahun 2022 bukan tahun bahaya dalam kehidupan kita, tapi menjadi tahun yang penuh dengan berkat yang dimulai dari paradigma yang baru. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pesanmu hari ini. Terima kasih untuk wahyu hari ini. Terima kasih apa yang kau nyatakan hari ini dalam kehidupan kami. Kami begitu yakin kami semua diberkati. Dan biarlah yang menjadi bagian kami cadas, yang menjadi bagian kami midbar, yang menjadi bagian kami nahar, itu kami lakukan dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Maka unlimited blessing akan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.